Kokon Rintin Sasa Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rubaiyat, pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar membaca Al-Quran dengan metode Rubaiyat. Hari ini bersama Mas Gilang. Mas Gilang adalah siswa dari SMP Negeri 3 Klaten. Sekarang duduk di bangku kelas 2. Baik, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memasuki bab yang pertama, kita ingin memberikan beberapa pesan kepada Mas Gilang bahwa belajar membaca Al-Quran ini harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin tanya dulu nih Mas Gilang, motivasinya apa belajar membaca Al-Quran? Motivasi saya membaca Al-Quran itu karena saya udah niat dan tulus dari hati, semoga bisa diridhoi dari Allah. Dan kalau besok masuk SMK atau SMA itu kan ya harus bisa belajar Al-Quran sama sholat gitu. Harus bisa baca Quran dan sholat ya. Baik, yang pertama meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ingin ketika masuk SMK harus bisa baca Al-Quran. Tapi lebih dari itu Mas Gilang, bahwa belajar membaca Al-Quran, nanti kalau hari ini Mas Gilang berhasil membaca Al-Quran, bisa lancar. Orang yang lancar membaca Al-Quran itu kedudukannya di akhirat bersama para malaikat. Lebih dari itu, bahwa orang-orang yang membaca Al-Quran, menghafalkannya, dikatakan kepada mereka, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi, bacalah dan naiklah di surga. Warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membacanya dengan tartil di dunia. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha, kedudukanmu nanti di surga itu sesuai dengan ayat terakhir yang kamu baca. Lebih dari itu, nanti kalau Mas Gilang bisa membaca Al-Quran lancar dan hafal Al-Quran, bisa mengajak orang-orang yang Mas Gilang cintai. Seandainya Mas Gilang masuk surga melalui jalur membaca Al-Quran, siapa orang yang pertama kali yang akan Mas Gilang ajak masuk surga? Kedua orang tua. Ada ya di sini hadir ibunya di sana. Tentu orang tua Mas Gilang akan sangat bahagia dengan diajaknya nanti orang tua Mas Gilang masuk ke dalam surga, dan itu menjadi cita-cita tertinggi dari orang Islam, masuk surga tanpa hisab. Hari ini sudah siap untuk belajar? Siap ya. Siap lillahi ta'ala, meraih ridha Allah dan tentunya membahagiakan kedua orang tua. Baik, kita masuk di buku Rubaiyat. Kita hari ini Rubaiyat adalah disusun oleh beliau Ustadz Hamim Thohari hafizahullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati beliau, memberikan umur yang panjang dan sehat selalu agar ilmu-ilmunya bisa dirasakan umat manusia. Baik, di buku ini nanti kita akan belajar dengan 4 pelajaran. Yang pertama adalah mengenal huruf hijaiyah. Yang kedua adalah membaca kata. Bab ketiga membaca kalimat. Dan di bab keempat insya Allah Mas Gilang pulang-pulang membawa hadiah bacaan Al-Quran. Siap Mas Gilang? Siap. Baik, kita doa dulu sebelum kita belajar. Tidurkan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, sahabat Rubaiyat pecinta Al-Quran, kita akan masuk ke bab yang pertama, yaitu mengenal dan menghafal huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah dalam urutan Bahdadiyah itu ada 30 ya. Urutannya seperti ini: alif, ba, ta sampai huruf ya. Oleh Ustadz kita, Ustadz Hamim Thohari hafizahullah, disesuaikan, dikelompokkan berdasarkan bentuk dan kemiripannya, sehingga
mudah untuk dihafalkan ya. Kelompoknya apa saja? 6 kelompok itu. Yang pertama adalah kelompok garis lengkung bertitik. Sehingga pada kelompok ini adalah hurufnya berbentuk garis dan bertitik. Yang membedakan adalah titiknya. Posisi titiknya di mana? Di bawah apa di atas? Jumlahnya ada berapa? Ya. Sehingga garis lengkung titik 1 di bawah itu disebut huruf ba. Garis lengkung titik 2 di bawah disebut huruf ya. Garis lengkung titik di atas 1 nun. Garis lengkung titik 2 di atas ta. Garis lengkung titik 3 di atas sa. Ya, maka kelompok ini disebut kelompok garis lengkung bertitik. Ingat, yang membedakan apanya? Titiknya. Jumlah titiknya, dan lengkung. Posisinya ada di mana? Di atas apa? Dan di Di bawah. Gitu ya. Ya. Yang kedua disebut kelompok huruf bulat tidak beraturan atau huruf berkepala. Ya, perhatikan, bulat ya, tidak beraturan. Karena ada yang bulat sempurna, ada yang bulatan 2 seperti lubang hidung, ada yang seperti kecambah, dan ada yang bulat tidak sempurna. Gitu kan? Bulatnya tidak utuh, artinya tidak sempurna, maka bulat tidak beraturan, berkepala. Ada huruf fa, apa? Fa. Titiknya Di atas. 1. 1. Ada huruf qaf. Qaf. Titiknya 2. 2. Ada seperti lubang hidung, namanya huruf Ha. gitu kan? Ada huruf mim seperti kecambah, apa? Mim. Ada huruf hamzah. Hamzah. Hamzah itu membuka ya, seperti Hamzah. tidak sempurna, seperti tangan seperti ini, hamzah. Kemudian kelompok yang ketiga disebut kelompok berekor ke depan. Mas Gilang harus tahu bahwa huruf hijaiyah itu dibaca dari kanan ke kiri. Maka menghadap ke kanan itu artinya menghadap ke depan. Ya, perhatikan. Ada ekornya, semuanya menghadap ke kanan atau menghadap ke depan. Perhatikan, ada huruf ain. Ghain. Bedanya ada titiknya ya. Jim. Titiknya di tengah. Ha. Bersih. Ha. Tidak ada titiknya. Kemudian huruf kha. Ada titiknya di atas 1 ya. Kemudian kelompok yang keempat disebut kelompok berekor ke belakang. Kalau tadi menghadap ke kanan itu menghadap ke depan, sekarang menghadap ke kiri disebut menghadap ke belakang. Baik. Ada huruf sin. Biasa S, sin. Oke. Kemudian ada huruf shin. Bertitik 3 ya. Beda. Sin. Shin. Kemudian ada huruf sod. Nah, ada huruf bod. Oke, yang membedakan titik ya. Sod, bod. Oke. Kemudian kelompok yang kelima disebut kelompok huruf-huruf duduk. Apa Mas Gilang? Huruf-huruf duduk. Huruf duduk ya. Duduk, ada yang duduknya santai ya kan, duduk khusyuk begini. Ada yang duduknya selonjor, turun ke bawah. Perhatikan, ini huruf dal sama dal ini masih sama, tapi dia agak ke bawah ya. Dal, zal, ro, zai, waw. Oke, gitu ya, jelas. Kemudian kelompok yang terakhir disebut kelompok huruf-huruf berdiri atau bertiang. Perhatikan, semua huruf di kelompok ini ada tiangnya. Nih, ada tiangnya yang berdiri. Nah, maka huruf-huruf berdiri semua ada tiangnya ya. Ada huruf alif, lam, kaf, to, zo. Sekali lagi, alif, lam, kaf, ta, to, zo. Oke, baik, kita akan mulai menghafalkan huruf-huruf hijaiyah yang jumlahnya 29. Caranya bagaimana? Nah, ini perlu diperhatikan, melibatkan 3 panca indera. Apa saja? Telinga. Untuk apa? Mata untuk apa? Melihat. Telinga untuk mendengar. Dan mulut untuk mengucapkan. Artinya apa? Lihat yang saya tunjuk di sini, jangan lihat di sini ya. Kemudian dengar. Apa yang saya contohkan didengar dan ucapkan dengan lisan sekeras-kerasnya apa yang saya contohkan tadi. Jangan lip sync.
Jangan saya bilang ba, Mas Gilang bilang bah. Nah, nggak boleh ya. Ya. Harus keras. Sekeras apa? Sekeras keinginan Mas Gilang ingin bisa membaca Al-Quran hari ini. Pulang-pulang membawa bacaan Al-Quran, memberikan hadiah untuk kedua orang tua. Siap? Siap. Siap ya. Kemudian nanti saya akan mengulanginya dari depan ke belakang 10 kali, dari belakang ke depan 10 kali. Itu cara menghafalkannya. Sudah siap ya? Siap. Baik, kalau sudah siap, kita mulai dari baris yang pertama disebut garis lengkung bertitik. Ya, oke. Sudah siap? Saya akan contohkan, tidak ada siaran ulang. Jadi ya Mas Gilang harus konsentrasi. Siap ya? Iya. Oke, baik, tirukan. Ba, ya, nun, ta, sa. Yuk dibaca. Ba, ya, nun, ta, sa. Lagi. Ba, ya, nun, ta, sa. Bagus. Ba, ya, nun, ta, sa. Lagi. Ba, ya, nun, ta, sa. Lagi. Ba, ya, nun, ta, sa. Lagi. Ba, ya, nun, ta, sa. Bagus. Ba, ya, nun, ta, sa. Sekali lagi. Ba, ya, nun, ta, sa. Baik, kita akan coba dari belakang. Yuk. Sa, ta, nun, ya, ba. Lagi. 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 Sa, ta, nun, ya, ba. Dari depan lagi. Ba, ya, nun, ta, sa. Ba, ya, nun, ta, sa. Sa, ta, nun, ya, ba. Bagus. Ba, ya, nun, ta, sa. Sa, ta, nun, ya, ba. Lagi. Ba, ya, nun, ta, sa. Sa, ta, nun, ya, ba. Baik, untuk membuktikan Mas Gilang ini sudah hafal atau belum, maka kita akan acak. Sudah siap? Oke. Ba, ya, ba, nun, ya, ta, nun, sa. Sa, ta, sa, nun, ta, ya, ba. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita memasuki bab yang kedua, pelajaran kedua, subbab yang kedua, yaitu membaca kata bertanda vokal an, in, un. Kemarin kita sudah membahas tentang vokal a, i, dan u. Sekarang vokal an, in, un. Ya, jadi kalau tandanya garis 2 di atas, maka di vokalnya an, ya. Garis 2 di bawah vokal in, angka 9 double vokal un. Baik, kita terapkan langsung pada huruf ba. Ba vokal a, Ba, vokal an, ban. Ba vokal i, Bi, ba vokal in, bin. ba vokal u, Bu, ba vokal un. bun. Dibaca. Ba, ban, bi, bin, bu, bun. Bagus. Ban, bin, bun. Ban, bin, bun. Bagus. Ya, yan, yi, yin, yu, yun. Yan, yin, yun. Yan, yin, yun. Bagus. Na, nan, ni, nin, nun, nun. Nan, nin, nun. Nan, nin, nun. Ta, tan, ti, tin, tu, tun. Tan, tin, tun. Tan, tin, tun. Iya. Sa, san, si, sin, su, sun. Sa, si, sun. San, sin, sun. San, sin, sun. Baik, untuk huruf fa ini bukan sa ya. Sa. Sa, Fan. sa, Oke, ulangi boleh. sa, san, si, sin, su, sun. San, sin, sun. San, sin, sun. Nah, baik, untuk bab ini ada iramanya ya. Boleh ditirukan saya ya. Untuk membaca lebih nyaman, lebih enak pakai irama. Ban, bi, bin, bubun. Ban, bin, bun, ban, bin, bun. Gitu ya. Boleh? Bisa? Ban, bi, bin, bubun. Ban, bin, bun, ban, bin, bun. Ya, yan, yi, yin, yu, yun. Yan, yin, yun, yan, yin, yun. Na, nan, ni, nin, nun, nun. Nan, nin, nun, nan, nin, nun. Tatan, titin, tutun.
tan tin tun tan tin tun, fa fan si sin su sun, san sin sun san sin sun. Boleh dicoba 2 3. Baban bibin bubun, ban bin bun ban bin bun. Bagus. Ya yan yin yin yun yun, yan yin yun yan yin yun. Nan nan nin nin nun nun, nan nin nun nan nin nun. Ta tan ti tin tun tun, tan tin tun tan tin tun. Sa san si sin su sun, san sin sun san sin sun. Baik, untuk di bawah sini ya, ini latihan. Silakan dibaca Mas Gilang. Ba ya nun, Bagus. sa ro sya ro Wa ya. sya wa da dun, Ban. Ban. Ulangi. sya ya Wa. sya wa ban. Mm-mm. Sumu bin nin, Lagi. sumu bin nin, Lagi. sumu nin. Bagus. Ba Apa? nabati, nabati ta, Lagi. nabata. Bagus. Sa ni Mm-mm. wu yu, ya yu. Yun. Yun. Ulangi. Sa ni yun. Bagus. Tubu nun nin, Lagi. tubu nin. Iya, bagus. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan membaca kata bervokal an in un. Sekarang kita akan menuju subbab berikutnya, yaitu membaca kata, membaca huruf mati dan bunyi diftong. Diftong. Ya. Huruf mati dan bunyi diftong ditandai dengan sukun yang berbentuk bulatan seperti ini atau seperti bulan sabit. Jadi ada 2 ya. Baik, huruf mati ba itu menjadi ep kalau mati, Ep. ya. Maka ba vokal u bu, Bu ba mati ep menjadi bub. bub Nun vokalnya un menjadi nun. Nun. Dibaca bub nun. bub nun. Begitu juga dengan Bi. bib nin, Bib ya. nin. Bib nin terus Bab nan. bab nan. Untuk membaca halaman ini kita juga ada iramanya untuk mempermudah dan juga untuk menambah semangat. Mas Gilang sudah siap? Siap. Ya. Baik. Bubenun bibenin babenan mubenan bainun mubenin baunan mibenan yunun yinin yainan munan yainun munin yaunan minan. Boleh dicoba? Yuk. Bub nun bib nin bab nan mub nun Mu mub ban mub nun nan. Mubenan. Oke, ulangi lagi. Bubenun bibenin babenan mubenan. Oke, gitu. Bub nun bib nan Ulangi. bub nun bib nin bab nan mub nan bainun murnan muinun Mub mub nin baunun baunan minin mib nan yunun yinin yainan munan yainun munin yaunan minan. Coba yub nun panjang. yub nun Yunun yunun yinin yainan muinan mu panjang. muin Mu munan yaunun yai yainun
nun maunin yaunan minan nun nun nin nin nan nan mun nan nainun munnin naunan minnan. Boleh? Nun nun nainin nainan nun nun nin nainan nan nan nun nin nin nan nan mun nan. Ulangi. nun nin nan maunan maunan. Ulangi. Nun nin nan maunan. Baik, tiba saatnya Mas Gilang sekarang kita membuka Al-Qur'an ya di surat Al-Anfal. Siap ya Mas Bintang membaca Al-Qur'an mulai dari ta'awudz. Saya contohkan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunal gon khan ain kha ani anil an fa li vu kulil an fulu kulil an falu lilah lillahi watta ro warok syuhud warrasul lil ulangi. kulil an kulil an falu lillahi ta kho apa warrasul. Oke, ulangi sekali lagi. kulil an falu lillahi wa kha wahi ulangi. Warrasul. Boleh gitu ya? Warrasul. Ulangi lagi. kulil an falu lillahi warab syuli. Jadi gini, warrasuli. Oke, cukup. Nanti kita lanjutkan lagi. Di rumah dibaca terus. Yang rajin, satu hari minimal Mas Gilang membaca 1 halaman dibaca ya. Nanti insya Allah kita simak di pertemuan yang akan datang. Selamat Mas Gilang, sudah bisa membaca Al-Quran meskipun masih terbata-bata, tapi orang yang membaca Al-Quran terbata-bata pahalanya 2, pahala membacanya dan juga pahala mempelajarinya. Tetap semangat Mas Gilang. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap apa yang sudah kita pelajari hari ini. Amin. Huruf demi huruf yang Mas Gilang baca mendapatkan 10 pahala kebaikan. Amin. Mudah-mudahan nanti Mas Gilang semakin semangat belajar membaca Al-Quran dan rumah Mas Gilang diterangi
orang tua juga bahagia, Amin. tercapai cita-cita. Apa kemarin Mas Gilang? Ya Membahagiakan kan orang tua. orang tua. Saya kira itu kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika wa bihamdika asyhadu an la asyhadu alla ilaha ilaha illa anta illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu ilaik. wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallah.